hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati pujian dan penyembahan yang kami persembahkan, yang kami berikan sebagai korban bakaran yang hidup, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dan layakan hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Biar semua kami dapat berkat dari kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya sebagai gembala sidang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang tergabung dalam ehonya dimatikan, yang tergabung dalam panitia hari ulang tahun gereja dan panitia Natal. Masih kurang ehonya ya. Ada begitu banyak pujian yang saya dengar Bapak Ibu Saudara ya, baik dekor, baik musik dan lain sebagainya. Dan saya sebagai gembala sidang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat panitia yang sudah bekerja dengan sangat baik sekali. Kalau toh hari ulang tahun gereja sudah selesai, tetapi ada mungkin masih sisa-sisa termasuk dekor yang ada di depan ini. Jadi dekor ini atau dekorasi ini ya, mungkin masih kita pasang sampai awal tahun baru karena dibongkar sayang, dilihat cukup baik Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin ada orang yang berkata, ini gereja kenapa dijadikan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak jadi masalah, tidak jadi persoalan. Ya, sebab kita bukan membuat penyembahan yang lain di tempat ini. Ini membuat suasana yang baru, suasana yang lebih segar, lebih fresh, lebih enak dilihat. Dan tema hari ulang tahun gereja atau tema hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia tahun ini ke-51 adalah tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Dan tema yang sama atau judul yang sama pagi hari ini saya akan sharekan kepada kita sekalian dalam ibadah yang pertama ini, untuk kita kembali mendapatkan orang-orang yang berkualitas ya. Tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Saya mengajak kita sekalian melihat kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-54 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya 54 ayat 1 sampai yang ketiga. Mungkin karena shalomnya tadi kurang, amennya tadi kurang, maka saat pagi hari ini saya mengajak kita sekalian membaca ayat ini dari ayat pertama sampai yang ketiga, dari Yesaya 54 ayat pertama sampai yang ketiga, dengan judul atau perikop perjanjian damai dengan Sion. Kita baca bersama-sama. 1, 3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai, dan memegiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab
yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kotoh atau patokmu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. 1:3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ditujukan atau berlaku untuk orang Israel. Ya. Dan firman Tuhan ini juga hari ini berlaku untuk orang-orang percaya hari ini. Firman Tuhan ini juga berlaku untuk saya dan saudara. Tetapi dalam ayat yang pertama dikatakan begini, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bapak Ibu Saudara, semua kita tahu bahwa 2019 ada sebuah virus yang mematikan, dan virus ini akhirnya tersebar di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia. Tahun 2020 sampai 2021 ini tidak selesai. Bahkan tadi pagi saya lihat di televisi bahwa ternyata negara Prancis kembali mengalami gelombang kelima dari COVID-19. Jadi meskipun kemungkinan angka COVID di kota kita 0, tetapi dalam berbagai pertemuan kita selalu mengusahakan yang namanya prokes. Kita cukup iri dengan orang-orang yang di sebelah, ya, karena dalam berbagai kegiatan mereka disiplin untuk menjalankan prokes itu sangat minim sekali. Tapi kita belajar untuk tetap menjalankan yang namanya prokes. Kalau saya ada di depan ini karena secara saya pikir kita cukup jauh dengan saudara, tapi dalam setiap pertemuan kita usahakan untuk selalu menerapkan yang namanya prokes. Ya. COVID-19 membawa dampak yang begitu luar biasa. Nah, firman Tuhan ini berkata begini, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Apa artinya mandul, Bapak Ibu Saudara? Ya, mandul artinya kalau berbicara tentang seorang wanita, ya, maka wanita itu tidak bisa melahirkan. Rahimnya tertutup. Kalau berbicara tanah yang mandul adalah tanah yang tidak bisa ditanam, tanah yang tidak bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan di atasnya. Itu tanah yang mandul. Ya. Kerohanian yang mandul bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kerohanian yang mandul adalah kerohanian yang tidak bisa menghasilkan buah-buah. Buah roh, buah kebenaran, buah memenangkan jiwa-jiwa, buah untuk melakukan hal-hal yang baik. Kerohanian yang mandul. Kerohanian yang mandul adalah di mana bagi orang yang mandul, atau kerohanian yang mandul adalah di mana dalam keadaan sulit melangkah, dalam keadaan stagnasi, ya, gara-gara COVID-19. Beberapa hari yang lalu ketika saya melihat Facebook, lalu berderinglah telepon ke HP saya. Agak sudah malam, hampir jam 10. Saya agak malas untuk mengangkat telepon itu, tapi saya pikir ini adalah teman saya yang menelepon. Saya menelepon dan ujung-ujungnya dia bercerita banyak hal, di mana beberapa tahun ini dalam pelayanannya mengalami yang namanya persoalan. Ya. Dia mengalami stagnasi, mau maju
mengalami yang namanya hambatan, sulit melangkah. Lalu dia ceritakan juga ketika COVID ini berdampak begitu luar biasa terhadap gerejanya, yang dimana biasanya hamba Tuhan seperti kami ini terima persembahan dari gereja, perpuluhan dari jemaat, lalu beberapa bulan tidak ibadah. Beliau katakan, kami tidak menerima persembahan selama beberapa bulan, mengalami stagnasi, sulit melangkah. Tapi dia katakan, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Tidak ada ibadah, tidak ada persembahan, tapi Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Ya, selalu ada cara Tuhan menolong, memberkati hamba-hambanya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang mandul adalah keadaan yang tidak baik, ya, keadaan yang sulit melangkah, keadaan stagnasi. Seperti yang saya katakan tadi, wanita yang mandul adalah wanita yang tidak bisa melahirkan, rahimnya tertutup. Tanah yang mandul adalah tanah yang tidak bisa ditanam, tanah yang tidak bisa menghasilkan panen. Kerohanian yang mandul adalah kerohanian yang tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa menghasilkan buah kebenaran, tidak bisa menghasilkan buah Roh Kudus, tidak bisa menghasilkan jiwa-jiwa, tidak bisa menghasilkan yang namanya buah-buah kebaikan. Ya, tetapi firman Tuhan dalam kitab Yesaya ke-54 ayat 1 sampai seterusnya ini berkata begini, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, masih dalam keadaan mandul, tapi firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah hai si mandul. Ini kan bertentangan dengan keadaannya, ya, keadaan yang sulit, keadaan yang stagnasi, keadaan yang seperti teman saya, dia katakan, waduh Pak, kami beberapa bulan tidak terima persembahan, tapi ada saja berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada orang Israel, firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara hari ini, apabila mungkin saya dan saudara dalam keadaan mandul, hal yang sama Tuhan katakan, bersorak-soraklah hai si mandul. Ya, bersorak-soraklah hai si mandul. Kenapa kita bersorak-sorak, Bapak Ibu Saudara? Sebab pada ayat-ayat sesudahnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan menolong dan memberkati si mandul. Kalau hari ini saya dan saudara seperti orang yang mandul, hari ini dengarkan firman Tuhan baik-baik. Firman Tuhan katakan, bersorak-soraklah. Hari ini harusnya ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, ketika kita memuji Tuhan, mungkin kita tidak terbiasa dengan gerakan yang lincah dan lain sebagainya, tapi hati kita bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Ya, saya adalah orang yang sensitif dengan hadirat Tuhan. Kalau saya merasakan hadirat Tuhan baik lewat pujian, penyembahan, rasanya tidak tahan untuk mengeluarkan air mata. Termasuk hari ini Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika mungkin keadaan kita dalam keadaan yang mandul, hari ini firman Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, bersorak-soraklah hai si mandul. Sebab apa? Tuhan akan mengambil bagiannya dalam hidup saya dan saudara. Tuhan yang dahsyat akan mengambil bagiannya dalam hidup saya dan saudara. Tuhan akan mengangkat segala kemandulan kita. Dan ayat yang ketiga mengatakan begini, lapangkan tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok. Untuk kita bersuka cita, untuk kita bersorak-sorak, maka Tuhan mengatakan begini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Kalau saya melihat, kita memperhatikan baik-baik pada ayat yang ketiga ini, artinya Tuhan meminta kita, menyuruh kita untuk menambah kapasitas kita.
Ya, Tuhan meminta kita, menyuruh kita untuk menambah kapasitas kita. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patok. Tuhan meminta saya dan saudara untuk meningkatkan kapasitas hidup kita. Ketika kita meningkatkan kapasitas hidup kita, maka janjinya iya dan amin. Bersorak-soraklah, hai si mandul. Ya. Tingkatkan kapasitas artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita ini diminta untuk menambah segala sesuatu yang ada dalam hidup saya dan saudara. Baik berbicara kerohanian, baik berbicara tentang skill, kepintaran kita, kemampuan kita. Meningkatkan kapasitas artinya apa? Mengupgrade terus-menerus kemampuan kita. Kalau kita dengan pola yang lama, ya, dengan kemampuan yang lama, skill yang lama, maka mungkin ada orang-orang yang muda yang baru akan cepat mendahului kita, ya, sehingga kita akan tertinggal jauh. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama untuk bersama-sama tingkatkan kapasitas dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang Tuhan percayakan kita tingkatkan. Jadi firman Tuhan ini kami harapkan tidak berlalu begitu saja. Seiringnya berlalunya hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia ke-51 pada bulan Oktober yang lalu, seiring berlalunya hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia Jalan Setaji, kita melupakan bahwa seharusnya, ya, Tuhan menginginkan saya dan saudara terus meningkatkan kapasitas dalam kehidupan kita, baik kapasitas kemampuan kita maupun kapasitas rohani saya dan saudara. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang terus meningkatkan kapasitas kemampuannya dalam bekerja dalam hidupnya, saya percaya tidak akan lama, ya, tidak akan pernah disembunyikan. Orang akan mungkin merekomendasikan orang itu ke pimpinan yang tertinggi. Dia saja yang layak untuk duduk di jabatan itu. Saya bangga dengan wakil gembala kita yang kebetulan tidak hadir saat pagi hari ini karena sedang ada di Jakarta. Ya, beberapa waktu yang lalu beliau dipercayakan menjadi pejabat sementara perusahaan daerah air minum Kuala Kapuas, di mana perusahaan daerah itu mengalami masalah yang begitu luar biasa. Ya, beberapa seniornya pernah dipercayakan menjadi pejabat sementara, tapi mungkin karena masalahnya terlalu besar sehingga belum mengalami perkembangan. Lalu Sekda dan Bupati meminta Pak Joni untuk menangani perusahaan daerah air minum Kapuas, dan beliau katakan biar senior-senior saja yang mengurusi PDAM Kapuas, kita kan masih belum kurang pengalaman. Tapi apa yang dikatakan oleh Sekda, kami lihat kamu punya integritas, loyalitas, kemampuan untuk menangani masalah ini. Meskipun mungkin masalah ini tidak selesai dalam 1-2 bulan Bapak Ibu Saudara, tapi paling tidak ada dasar untuk memperbaiki PDAM Kapuas ini, manajemen PDAM Kapuas ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang terus meningkatkan kapasitas menjadi orang yang berkualitas. Dan orang yang berkualitas, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan duduk di pojok sebuah kantor,
Tapi orang mengatakan kamu harus ada di depan karena kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini siapapun saya dan saudara, ya, kita terus belajar untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan kita, mengupgrade kemampuan kita untuk lebih baik. Ya, saya hampir 30 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Seringkali ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, saya membaca, saya belajar, saya mendengarkan secara berulang-ulang. Bahkan kadang menulis 2-3 kali tulisan yang sama. Supaya apa? Meskipun dalam penyampaian firman Tuhan saya rasa jauh dari kesempurnaan, tapi saya berusaha untuk terus mengupgrade kemampuan saya untuk menyampaikan makanan rohani yang begitu berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Tahun depan, ketika kondisi COVID di Kota Kuala Kapuas masih dalam keadaan seperti ini, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah kita. Tahun depan kami harapkan ibadah tengah minggu, di mana ibadah tengah minggu itu kita banyak menyembah Tuhan, kita banyak dalam hadirat Tuhan. Kalau kondisinya seperti ini, ya, kalau tidak salah kondisi COVID di Kuala Kapuas tidak ada pasien, kita harus buka, ya. Sebab kita terus mengupgrade rohani kita untuk semakin baik di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal untuk kita tingkatkan kapasitas dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, ada 3 hal untuk kita tingkatkan kapasitas dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tingkatkan kapasitas iman kita. Sekali lagi, tingkatkan kapasitas iman kita. Kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Kita percaya Tuhan itu adalah besar. Kita percaya Tuhan itu adalah dahsyat luar biasa. Itu harus kita tingkatkan terus menerus. Jangan sampai karena kekhawatiran, jangan sampai karena ketakutan, jangan sampai karena masalah persoalan itu mengendorkan akan tingkat iman kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup dalam hidup saya dan saudara. Kesanggupannya sanggup mengintervensi, kesanggupannya sanggup untuk campur tangan dalam masalah persoalan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi kalau kita sudah mulai khawatir, sudah mulai takut, sudah mulai goyah Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak mampu untuk meningkatkan kapasitas iman kita. Ya. Dan firman Tuhan ini juga berlaku untuk saya Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah dapatkan tema firman Tuhan ini atau judul firman Tuhan ini, dan saya katakan harus saya sampaikan kepada jemaat. Tiba-tiba saya berpikir bahwa kurang lebih 2 atau 3 tahun ke depan kami punya kebutuhan. Bagi saya kebutuhan di atas 10 juta itu banyak sekali, ya. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara mungkin kebutuhan di atas 10 juta itu biasa saja. Tapi bagi kami kebutuhan di atas 10 juta itu banyak sekali. Dan saya katakan begini, Tuhan, kira-kira 3 tahun lagi kami punya kebutuhan. Dan mohon maaf saya tidak sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saya berkata, saya punya kebutuhan Tuhan sekitar 3 tahun lagi. Cukup banyak bagi kami. Dan detik itu juga ada suara dalam hati saya yang mengatakan begini, ya, berkali-kali kamu punya kebutuhan, dan setiap Roh Kudus, api Pentakosta yang begitu luar biasa melawat mereka, sehingga setiap jemaat mula pertama hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya penuh dengan kebenaran, hidup dengan buah-buah roh. Mereka selalu berdoa, mereka bersahati satu dengan yang lain, ya. Dalam setiap ibadah mereka, kehadiran roh Tuhan selalu hadir di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya apa? Gereja mula berdampak, melakukan pelayanan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi
pelayanan mereka keluar menjangkau bangsa-bangsa yang lain. Hari ini ketika kita meningkatkan kapasitas dengan paradigma yang baru seperti gereja mula pertama dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara, maka pelayanan kita akan berdampak. Ya, pelayanan mereka menjadi lintas budaya, lintas bangsa. Hari ini, mari kita tingkatkan yang namanya kapasitas dengan paradigma yang baru. 2 tahun ini Tuhan mengajarkan saya dan saudara bagaimana pelayanan kita bukan hanya di atas mimbar ini saja, tapi pelayanan kita adalah pelayanan keluar. Di mana tahun yang lalu kita ada di jalan, kita membawa yang namanya sembako, kita membagi yang namanya sembako, kita memberi yang namanya nasi kepada orang-orang yang membutuhkan nasi pada waktu itu. Dan pelayanan kita juga berkembang hari ini dengan yang namanya pelayanan digital, pelayanan multimedia. Mungkin hari ini ada orang yang tidak hadir dalam gedung gereja di tempat ini pagi hari ini, tapi bisa melihat puji-pujian kita, bisa melihat khotbah saya, mendengar khotbah saya hari ini. Karena apa? Ada pelayanan digital, Bapak Ibu Saudara, di mana orang yang tidak ibadah bisa melihat ibadah kita. Tapi jangan artikan, Bapak Ibu Saudara, oh minggu depan berarti saya mengikuti pelayanan digital saja tidak ibadah, Bapak Ibu Saudara. Ini untuk orang-orang yang di luar sana, yang kebetulan hari ini mungkin dalam keadaan sakit, tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Tapi mereka sempat melihat yang namanya firman Tuhan disampaikan. Mereka bisa menikmati yang namanya pujian yang dinaikkan. Karena apa? Ada pelayanan digital. Kita jangan puas dengan pelayanan-pelayanan seperti ini. Terus berkembang dengan paradigma yang baru. Tingkatkan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tingkatkan segala kemampuan kita untuk semakin baik, ya, supaya pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara itu semakin jadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini kita belajar terus meningkatkan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Selalu setia
kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Biar setiap kami ya Tuhan terkoreksi dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biar setiap kami terevaluasi dengan firman Tuhan ini. Biar kami ya Tuhan dari waktu ke waktu meningkatkan kapasitas-kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terlebih-lebih Engkau menghendaki supaya kami ini Tuhan meningkatkan kapasitas iman kami, kapasitas rohani kami, kapasitas ibadah kami, Bapa Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah pertama saat pagi hari ini. Biar setiap kami ya Tuhan Yesus menjadi emas ya Tuhan Yesus, di mana setiap orang melihat kami, mereka mengatakan mereka luar biasa. Kami membutuhkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati kami. Mari dalam hadirat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus, untuk boleh maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syatakana ya Rabbah. Mari kita sembah Dia. Kira marara 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 marara. Layakkan kami. Yang terima roti yang melambangkan tubuh-Mu, yang akan terima cawan yang akan melambangkan darah-Mu ya Tuhan. Berkati kami lewat perjamuan kudus saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghadiri-Mu, melihat tahta ke
kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Terima kasih. Kudus-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita, dan akhiri kalimat saya dan kata haleluya. Bukankah roti yang telah diberkati oleh Allah ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, dan kembali akhiri kalimat saya dan kata haleluya. Bukankah cawan yang telah diberkati oleh Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Muka kedua tangan, katakan sesuatu yang baik kepada Dia. Sembah Dia, tinggikan Dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa atas hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, buat segala berkat, kesempatan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan Yesus. Hari ini kami terus belajar untuk semakin baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami ya Tuhan, yang mengalami persoalan, kehilangan damai sejahtera. Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menjamah kami ya Tuhan. Apapun sakit penyakit kami, Tuhan angkat saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar kami merasakan kelepasan, kesembuhan, pemulihan yang datang dari Tuhan terjadi atas kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ibadah Raya 1 Minggu 21 November 2021 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan di gereja. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Wayan Melo. Ibadah Raya 2 Minggu 21 November 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan di gereja. Firman Tuhan kembali dilayani oleh Pendeta Wayan Melo. Ibadah Yud Minggu 21 November 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan di tempat Rio. Alamat di Jalan Kapuas Seberang 2, Gang SNPN 2 Kapuas Hilir. Diharapkan semua anak-anak Yud bisa hadir dalam ibadah ini. Demikianlah rasa sepekan Bapak-bapak yang melayani Tuhan atau Yesus bersemangat boleh memberkati. ke depan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Ya, minggu ini kami ada ke desa di mana adik dari menantu kami telah dipanggil oleh Tuhan, dan minggu ini juga hambanya dari gereja Sahabat yang ada di Gohong telah dipanggil oleh Tuhan juga, Pendeta Ronald ya. Dan kami percaya anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan tetap sempurna atas hidup saya dan saudara. Hidup kita hanya oleh izin Tuhan. Mari kita berdoa buat persembahan yang sebentar kita akan tabur bersama-sama. Bapa Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami ada sebagaimana kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat berkat Tuhan sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini atas kami. Dan kami belajar ya Tuhan untuk menjadi orang yang dermawan, untuk menjadi orang yang selalu mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak terikat Tuhan, tetapi kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan Yesus. Kami akan memperluas kerajaan-Mu dengan berkat-berkat yang boleh kami terima. Pagi hari ini kami akan menanam benih kami ya Tuhan. Kami akan menabur ya Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan lewat rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan memakai gereja ini ya Tuhan menjadi gereja yang mempunyai paradigma yang baru ya Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang ada di kota ini, baik lewat firman-Mu, baik lewat kebutuhan-kebutuhan jasmani yang akan kami berikan bersama-sama ya Tuhan. Karena itu dengan sukacita kami akan memberikan persembahan kami pagi hari ini, korban syukur kami pagi hari ini, janji iman kami pada pagi hari ini, perpuluhan kami dengan setia kami akan memberi, sebab kami melihat Engkau Allah yang luar biasa, melihat apa yang kami tabur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersama ini juga Tuhan kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari memberi dengan penuh sukacita. Haleluya.
dalam hidup selama-lamanya, seperti hujan turun memberkati, seperti hujan turun memberkati, seperti hujan turun memberkati. Lagi katakan dengan iman, seperti hujan turun memberkati. Kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Biar setiap kami ya Tuhan terkoreksi dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biar setiap kami terevaluasi dengan firman Tuhan ini. Biar kami ya Tuhan dari waktu ke waktu meningkatkan kapasitas-kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terlebih-lebih Engkau menghendaki supaya kami ini Tuhan meningkatkan kapasitas iman kami, kapasitas rohani kami, kapasitas ibadah kami, Bapa Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah pertama saat pagi hari ini. Biar setiap kami ya Tuhan Yesus menjadi emas ya Tuhan Yesus, di mana setiap orang melihat kami, mereka mengatakan mereka luar biasa. Kami membutuhkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati kami. Mari dalam hadirat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus, untuk boleh maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syatakana ya Rabba. Mari kita sembah Dia. Kira marara 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 marara. Layakkan kami, layakkan kami. Sembah Dia dalam hadirat-Nya. Setiap kami umat yang terima roti yang melambangkan tubuh-Mu, yang akan terima cawan yang akan melambangkan darah-Mu ya Tuhan. Berkati kami lewat perjamuan kudus saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengaliriku, kaki bersama luka-Mu, Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat yang sudah dilayani, kami undang untuk boleh berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat tangan kita segenap hati. Kuasa darah-Mu dosaku. Terima kasih. Kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita, dan akhiri kalimat saya dan kata, haleluya. Bukankah roti yang telah diberkati oleh Allah ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, dan kembali akhiri kalimat saya dan kata, haleluya. Bukankah cawan yang telah diberkati oleh Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Muka kedua tangan, katakan sesuatu yang baik kepada Dia. Sembah Dia, tinggikan Dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Luar biasa atas hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat segala berkat, kesempatan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan Yesus. Hari ini kami terus belajar untuk semakin baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami ya Tuhan, yang mengalami persoalan, kehilangan damai sejahtera. Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menjamah kami ya Tuhan. Apapun sakit penyakit kami, Tuhan angkat saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kami merasakan kelepasan, kesembuhan, pemulihan yang datang dari Tuhan terjadi atas kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ibadah Raya 1 Minggu 21 November 2021 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan di gereja. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Wayan Melo. Ibadah Raya 2 Minggu 21 November 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan di gereja. Firman Tuhan kembali dilayani oleh Pendeta Wayan Melo. Ibadah Yud Minggu 21 November 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan di tempat Rio. Alamat di Jalan Kapuas Seberang 2, Gang SNPN 2 Kapuas Hilir. Diharapkan semua anak-anak Yud bisa hadir dalam ibadah ini. Demikianlah Mari refleksi pekan. Bapak-bapak yang melayani atau Yesus bersama boleh memberkati. berdepan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Ya, minggu ini kami ada ke desa di mana adik dari menantu kami telah dipanggil oleh Tuhan, dan minggu ini juga hambanya dari gereja Sahabat yang ada di Gohong telah dipanggil oleh Tuhan juga, Pendeta Ronald, ya. Dan kami percaya anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan tetap sempurna atas hidup saya dan saudara. Hidup kita hanya oleh izin Tuhan. Mari kita berdoa buat persembahan yang sebentar kita akan tabur bersama-sama. Bapa Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami ada sebagaimana kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat berkat Tuhan sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini atas kami. Dan kami belajar ya Tuhan untuk menjadi orang yang dermawan, untuk menjadi orang yang selalu mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak terikat Tuhan, tetapi kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan Yesus. Kami akan memperluas kerajaan-Mu dengan berkat-berkat yang boleh kami terima. Pagi hari ini kami akan menanam benih kami ya Tuhan. Kami akan menabur ya Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan lewat rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan memakai gereja ini ya Tuhan menjadi gereja yang mempunyai paradigma yang baru ya Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang ada di kota ini, baik lewat firman-Mu, baik lewat kebutuhan-kebutuhan jasmani yang akan kami berikan bersama-sama ya Tuhan. Karena itu dengan sukacita kami akan memberikan persembahan kami pagi hari ini, korban syukur kami pagi hari ini, janji iman kami pada pagi hari ini, perpuluhan-perpuluhan kami dengan setia kami akan memberi, sebab kami melihat Engkau Allah yang luar biasa, melihat apa yang kami tabur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersama ini juga Tuhan kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari memberi dengan penuh sukacita. Haleluya.
you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all praise to God, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all praise to God, we give you glory, we give you